Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Kisti Aulia dengan NIM 4444230014 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar air menggunakan metode Nuclear Magnetic Resonance atau biasa disingkat dengan NMR. Sebelum itu, terdapat 3 jenis air dalam bahan pangan. Yang pertama yaitu air bebas, yang merupakan air yang tidak terikat dan paling sering dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroorganisme, sehingga sangat berperan dalam proses pembusukan dan juga reaksi kimia. Kemudian yang kedua yaitu air terabsorpsi, yang merupakan air yang menempel secara fisik di permukaan partikel seperti protein ataupun karbohidrat dan tidak mudah digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian yang ketiga yaitu air terikat, yang merupakan air yang mempunyai ikatan yang kuat dengan komponen senyawa kimia lain, sehingga air ini tidak dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme dan juga tidak berperan dalam reaksi kimia. Kemudian urgensi pengukuran kadar air ini dilakukan untuk mengetahui kualitas produk, karena kadar air yang sesuai akan membantu menjaga tekstur, rasa, dan juga stabilitas produk, sehingga kualitas makanan akan tetap terjaga selama distribusi dan juga penyimpanan. Yang kedua yaitu umur simpan produk, karena kadar air yang terlalu tinggi dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang dapat menyebabkan makanan mudah rusak. Oleh karena itu, mengetahui kadar air juga membantu dalam memperkirakan umur simpan dan juga memilih metode pengawetan yang tepat. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui nilai gizi, karena kadar air juga penting yang mempengaruhi konsentrasi zat gizi lain seperti protein, lemak, dan juga karbohidrat. Kemudian metode pengukuran kadar air ini terdapat 2 golongan yang dapat digunakan. Golongan pertama itu dengan metode langsung seperti metode gravimetri dengan cara pengaringan, kimiawi dengan titrasi Carl Fisher, dan juga golongan yang lain yaitu metode tidak langsung seperti dengan metode optikal yang menggunakan spektroskopi infrared, dielektrik dengan radiofrekuensi, nuklir dengan nuclear magnetic resonance, dan juga hygrometric dengan equilibrium relative humidity. Kemudian analisis kadar air menggunakan metode nuclear resonance adalah teknik spektroskopi yang memanfaatkan medan magnet untuk menganalisis struktur molekul. Metode NMR ini mampu memberikan informasi detail tentang struktur dan juga komposisi senyawa. Metode NMR juga telah banyak digunakan pada prosedur laboratorium dan banyak diterapkan dalam berbagai bidang industri seperti industri pangan, farmasi, dan juga kosmetik. Kemudian di sini terdapat alat dari NMR itu sendiri. Prinsip alat NMR yaitu didasarkan pada sifat magnetik inti atom, terutama inti hidrogen pada senyawa air. Ketika sampel ditempatkan dalam medan magnet kuat dan diberi gelombang radio atau radiofrekuensi, inti hidrogen ini akan menyerap energi pada frekuensi tertentu atau resonansi yang tepat, lalu menghasilkan sinyal yang akan ditangkap dan dianalisis untuk mengetahui jumlah atom hidrogen dalam sampel. Kemudian terdapat komponen dari NMR. Yang pertama yaitu medan magnet yang berfungsi untuk membuat inti atom berlawanan arah dengan medan magnet. Kemudian ada generator ayunan yang berfungsi untuk mengatur frekuensi gelombang radio yang kemudian dikirim ke kumparan pemancar. Yang ketiga yaitu ada pemancar radiofrekuensi yang berfungsi untuk mengirim gelombang radio ke inti atom sampel.
Yang keempat yaitu wadah sampel yang berfungsi untuk menaruh sampel yang nantinya akan dianalisis. Kemudian ada penguat radio frekuensi yang berfungsi untuk memperbesar sinyal lemah dari kumparan penerima, dan juga detektor yang berfungsi sebagai pengubah sinyal menjadi sinyal listrik. Kemudian ada penguat audio yang berfungsi untuk memvisualisasikan di perangkat output. Dan yang ketujuh yaitu oleoskop atau monitor yang berfungsi untuk menampilkan spektrum sinyal NMR. Jadi sinyal NMR-nya nanti akan diubah menjadi spektrum. Kemudian mekanisme alat NMR ini dimulai dari sampel ditempatkan ke dalam alat NMR. Kemudian generator ayunan akan mengatur frekuensi yang kemudian dikirim ke pemancar radio frekuensi. Kemudian radio frekuensi akan dipancarkan ke inti atom atau ke inti atom sampel. Kemudian adanya eksitasi. Kemudian inti relaksasi ini akan memancarkan sinyal yang diterima oleh kumparan penerima. Ini terdapat penguat radio frekuensi dan juga detektor. Kemudian sinyal dikuatkan, kemudian ditampilkan dalam oleoskop atau monitor. Kemudian untuk mengetahui lebih jelas, terdapat video mekanisme kerja dari alat NMR. Ketika sampel dimasukkan ke alat NMR, sampel tersebut berada dalam medan magnet yang kuat. Sehingga inti atom pada sampel akan berputar. Kemudian di dalam medan ini, inti atom akan sejajar atau berlawanan arah dengan medan, dan alat NMR ini mengirimkan pulsa gelombang radio pada frekuensi resonansi tertentu. Dan jika frekuensi resonansinya tepat, inti atom akan menyerap energi dan pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Setelah itu, inti atom akan melepaskan energi yang nantinya ditangkap oleh detektor sebagai sinyal yang diubah atau diolah menjadi spektrum. Kemudian di sini juga terdapat aplikasi NMR pada industri pangan. Yang pertama yaitu penentuan kandungan lemak padat di dalam campuran, jadi tidak hanya untuk menganalisis kadar air saja. Yang kedua yaitu determinasi secara cepat lemak atau air dalam bahan baku dan juga produk jadi. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan sisa air dalam produk freeze dried. Yang keempat yaitu kecepatan difusi air dalam makanan. Kemudian terdapat kelebihan dan juga kekurangan dari metode NMR. Yang pertama, kelebihannya yaitu akurasi yang tinggi. Kemudian kedua, waktu pengukuran yang cepat. Yang ketiga yaitu tidak merusak sampel. Yang keempat, lebih tepat dari metode pengeringan pada beberapa sampel, dan juga dapat membedakan air bebas dan juga air terikat dalam sampel. Kemudian kekurangannya ini yaitu peralatan yang mahal, analisisnya juga cukup rumit, kemudian memiliki batas deteksi lebih buruk dari spektrofotometri massa, dan juga memerlukan resolusi yang cukup tinggi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.